pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, ibadat minggu ini dipimpin oleh Penatua Iwan Kurniawan. 2. Warta duka, telah pergi ke rumah Bapa di sorga, Bapak JM Mangontan di usia 85 tahun, nomor induk anggota 887-P, alamat Jalan Pala 2 nomor 48, Mejasem Barat. Jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Celeret, Randu Gunting, Tegal pada hari Sabtu 3 Juli 2021. 2. Bapak Tony, suami Ibu Desi Siswanto, menantu Bapak Heri Siswanto, di usia 47 tahun pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 8:05 di RS Husada, Jakarta. Jenazah dimakamkan Sabtu 3 Juli 2021 di pemakaman Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Ibu Elizabeth Yurne Esterlina Moya, istri Bapak Agung Herwanto, di usia 49 tahun pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 21.35 di rumah Bahari Sentosa, Blok B5 nomor 4 Dampiak, Tegal. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Juli 2021 di pemakaman Rogo Rumanti, Muara Reja, Tegal. Mohon dukungan doa bagi keluarga. Ketiga, telah dibuka pendaftaran peserta didik baru PAUD Elkana Tegal tahun ajaran 2021-2022. Daftarkan segera putra-putri Anda untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya di bawah bimbingan guru yang berpengalaman. Syarat pendaftaran, fotokopi akte dan fotokopi kartu keluarga. Informasi dan formulir pendaftaran dapat diambil di kantor GKI Tegal atau kantor PAUD Elkana Tegal pada hari dan jam kerja. 4. Saudara-saudara, pada warta Jumat tanggal 27 Juni 2021 sudah disampaikan hal atas keluarga Bapak Penatua Iwan Kurniawan, yaitu Ibu Maijo dan Ananda Josephine Naimia Putri Kurniawan dari GKI Wongso Dirjan, Jogja. Karena situasi pandemi, maka belum dapat bersama-sama dengan umat GKI Tegal dalam ibadat maupun kegiatan-kegiatan gerejawi secara tatap muka. Sebagai ganti, Ibu Maijo akan menyapa saudara-saudara melalui video singkat berikut ini. Shalom, salam dalam kasih Kristus Bapak Ibu Saudara, anggota serta simpatisan GKI Tegal. Sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia dari Tuhan dan juga doa-doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Akhirnya saya dan Mia dapat tinggal menetap di Tegal untuk bersama-sama melayani Tuhan di tengah jemaat GKI Tegal. Kami memohon support dan dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Meskipun kita belum bisa bertemu secara tatap muka dalam ibadat dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya, karena hingga saat ini pandemi COVID-19 belum juga usai. Kami berharap kita dapat tetap saling mendoakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Selamat memasuki ibadat. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah menyuarakan kabar baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka angkatlah hati saudara kepada Tuhan dan bersorak-sorailah untuk menyembah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, nyanyikan tetapi dan jangan lupa bawa persembahan. Mari bawa
ajak teman bernyanyi lagu. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama-sama. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi lagu. Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya sangat berharap jika saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saat ini kita yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali sedang PPKM darurat, mengingat kasus COVID-19 meningkat begitu cepat dan mengerikan. Di tengah pembatasan aktivitas saat ini, kita perlu terus mendekat kepada Tuhan. Karena dengan mendekat kepada Tuhan, maka kita bisa mendengar suaranya. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Di Mazmur 85 ayat 9 mengatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan." Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu,
Saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan, kita bawa doa pengakuan dosa kita kepadanya. Bapa Sorgawi, kami sungguh tidak tahu diri karena mengaku jika diri kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Namun sikap dan hidup kami tidak menunjukkan jika kami adalah umat milik Tuhan. Kami lebih suka memuaskan hawa nafsu, kepuasan diri kami sendiri. Kami senang menyakiti, bahkan dengan sengaja melukai hati sesama kami. Kami juga diam saja, berpangku tangan ketika melihat sesama kami terpuruk. Ampuni kami ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Melalui doa pengakuan dosa ini ya Tuhan, kami memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Sungguh begitu besar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang mampu menyucikan hati kami dari segala dosa dan perbuatan kami yang sia-sia. Kami juga mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk dipakai memberitakan kabar baik dan berita sukacita melalui sikap hidup kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi mereka yang sungguh-sungguh menyesal dan mengakui setiap kesalahan dan dosa, maka Tuhan berkenan menghapus serta menyucikan kita dengan darah-Nya yang kudus, seperti apa yang dicatat di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darah-Nya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berluka, puji nama-Nya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Puji nama-Nya. Yesus Kristus tak berubah. Puji nama-Nya. Ia cari yang berdosa, cari di kebun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kita pun disambut, diampuninya. Hai kemarin,
Mari kita naikkan doa pelayanan firman agar kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah kabar mulia yang menyatakan bahwa kasih-Mu tak berubah selama-lamanya. Sebab saat ini kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, agar kami mampu berkata-kata dan menjalani kehidupan dengan benar. Oleh karenanya, kami membutuhkan petunjuk untuk langkah dan hidup kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan sesaat lagi benar-benar dapat kami hayati dan kami resapi. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami teliti dalam membaca firman-Mu, kemudian memahaminya dan melaksanakannya. Saat ini berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal
dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talang dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika dulu kita pernah mendengarkan pepatah mulutmu harimaumu, sekarang seiring perkembangan zaman, teknologi, dan media sosial, maka pepatah itu seakan-akan telah berubah menjadi jempolmu harimaumu. Pepatah jempolmu harimaumu mengajak kita untuk berhati-hati saat berkomunikasi, khususnya saat berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sebab ada yang harus mendekam di penjara karena menyinggung orang lain, berkomentar negatif, atau memposting sesuatu di status mereka. Mungkin saja ada yang tidak bisa menerima kenyataan ini dan masih beranggapan jika akun sosial media kita kan ya punya kita sendiri, punyaku sendiri, ya terserah yang punya dong, mau bikin posting apa, mau nulis apa, ya itu kan urusanku. Salah sendiri kalian mau baca. Bapak Ibu, ya memang benar akun sosial itu milik kita pribadi. Tetapi begitu kita posting, kita upload ke sosial media, maka postingan itu sudah menjadi konsumsi publik. Bisa dilihat oleh orang banyak dan kemudian meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Bahkan bisa saja disalahgunakan oleh orang lain. Jangan sampai seperti apa yang dialami oleh Raja Herodes. Ia diterkam oleh ucapannya sendiri dan kemudian disalahgunakan oleh Herodias, istrinya. Jadi pada waktu itu Raja Herodes mulai merasa terganggu. Dia terusik oleh popularitas Yesus yang dikatakan di ayat yang ke-14 sudah terkenal. Terkenalnya Yesus dikarenakan ia dan para murid-muridnya telah melakukan perjalanan ke setiap wilayah dan pelosok-pelosok desa yang kisahnya sudah kita dengarkan minggu lalu. Raja Herodes mendengar kalau ada orang-orang yang menyebut Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada pula yang mengatakan dia Elia, dia nabi, seperti nabi-nabi yang terdahulu. Dari semua pandangan orang tentang Yesus, Herodes kemudian dia berasumsi dan dia berkata, dia Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Raja Herodes berkata demikian karena ia telah memenggal kepala Yohanes gara-gara ucapannya. Padahal loh ya, padahal ia itu tahu
jika Yohanes Pembaptis adalah sosok yang tidak gentar menyuarakan suara kebenaran. Bahkan dia berani menegur Raja Herodes atas kesalahannya ketika mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya, sebagai istrinya. Dan kalau kita cermati, kata pernah yang digunakan dalam teks itu menggunakan bahasa Yunani elegen, yang berarti berkali-kali. Jadi Yohanes Pembaptis sudah berkali-kali menegur Herodes kalau dia tidak boleh mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri. Teguran Yohanes ternyata membuat Herodias sakit hati, sehingga dendam dan berencana untuk membunuhnya. Tetapi rencana Herodias selalu digagalkan oleh Herodes. Ia melindungi Yohanes karena tahu jika Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci. Walaupun Herodes menghormati dan segan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi tak selamanya ia dapat melindungi Yohanes. Sebab Herodes tidak mampu berkata-kata dengan bijaksana. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh Herodias. Dia menyalahgunakan dua kalimat yang keluar dari mulut Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sakit hati Herodias tampak jelas ketika ia menggunakan anak perempuannya untuk menyukakan hati Herodes. Hingga mengatakan, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Bahkan dikatakan setengah dari kekayaan kerajaan ditawarkan. Tetapi ya, Salome dan Herodias lebih memilih kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam atau nampan. Raja Herodes akhirnya diterkam oleh perkataannya sendiri. Ia terjerumus dalam perangkap Herodias. Walaupun sangat sedih, ia tetap mengabulkan permintaan Herodias yang diucapkan oleh Salome, putrinya. Dan sebagai seorang raja, ia tidak mungkin menarik kembali kata-kata yang diucapkan. Terlebih lagi di depan para tamu yang berasal dari kalangan pemerintah, pembesar-pembesar, perwira-perwira, dan orang-orang terkemuka lainnya. Hati Raja Herodes memang terombang-ambing dan senang mendengar perkataan Yohanes. Tetapi, mengapa ia tega memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Tentunya kita akan sepakat jika Raja Herodes sebenarnya dia terperdaya, ya, diperdaya oleh Herodias istrinya. Namun yang perlu kita cari tahu adalah mengapa Raja Herodes itu bisa diperdaya oleh Herodias. Karena Herodes tidak pandai mendengar, sehingga ia tidak berkata-kata dengan benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kesalahan yang dilakukan oleh Herodes sebagai umat Kristen di masa sekarang, maka kita dapat mempelajari pentingnya mendengar dan berkata-kata. Sebab saat ini banyak sekali informasi yang masuk ke telinga kita, yang kita baca, begitu beragam dan masif. Kadang kita sendiri nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, dibutuhkan kepandaian untuk menyaringnya. Sehingga apa yang kita terima, tidak kita telan begitu saja.
Sehingga apa yang keluar dari mulut kita atau dari jempol kita adalah perkataan atau teks yang benar. Agar kita tidak terjerumus oleh perkataan yang kita ucapkan atau teks yang kita bagikan. Dan jangan sampai kita ini merugikan orang lain, termasuk diri kita sendiri. Jangan sampai. Lalu bagaimana agar kita memiliki kecakapan, kita cakap dalam mendengarkan dan mampu berkata-kata dengan benar? Karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah menyuarakan kabar baik. Yang pertama, mendengarlah dengan hati, tidak hanya sekedar dengan telinga. Mendengar kok dengan hati, maksudnya gimana? Bapak Ibu, kata mendengarkan dalam bahasa Inggris memiliki dua kata, yaitu to hear dan to listen, yang sama-sama berarti mendengarkan. Tetapi istilah to listen memiliki makna yang dalam, yaitu mau menyimak dengan seksama, sehingga memahami apa yang lawan bicara kita katakan. Jadi, kalau telinga atau pendengaran kita bermasalah, bahkan sama sekali tidak bisa mendengar, maka kita tetap bisa mendengarkan suara Tuhan dengan seksama, lalu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, hindari penggunaan media informasi yang negatif. Karena media tersebut akan menghalangi, akan menghambat suara kebenaran dinyatakan pada kita. Kesalahan bukanlah pada gadget, bukanlah pada handphone, bukanlah pada sosial media kita, tetapi kadang kita tidak bisa memilah dan memilih mana itu berita, informasi yang kita dapatkan. Sehingga segala sesuatu kita telan mentah-mentah, kita terima begitu saja. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu? Kita kemudian menjadi kecanduan. Kecanduan ini disebut dengan FOMO, F-O-M-O, atau fear of missing out, yang bisa menjangkiti siapa saja, tua, muda, perempuan, laki-laki, semuanya bisa kena, tidak kenal usia. Orang yang sudah kecanduan FOMO akan ketakutan jika dirinya ketinggalan berita, tidak buka sosial media, mau apapun itu, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, atau bahkan juga WA. Setelah FOMO, biasanya mereka akan mengidap apa itu post-truth, yang tidak bisa membedakan mana berita yang benar atau yang hoax. Dan setiap berita yang diterima dianggap sebagai berita yang penting, yang harus diketahui oleh orang banyak. Nah, biasanya dibikin status atau di-share di grup-grup. Akhirnya, tidak sadar mereka akan share berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga menakuti orang lain, termasuk menakuti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai umat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita perlu pandai-pandai mendengar suara Tuhan dengan seksama, sehingga kita mampu menyingkirkan, bahkan menghentikan berita-berita hoax, dan mulai menggantikannya dengan berita kebenaran firman Tuhan, yang tentunya akan membuat orang lain termotivasi, dikuatkan, tetap semangat menjalani kehidupan, dan hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin.
Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang dekat, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, kita kembali menghadap Tuhan. Kita naikkan doa syafaat kita, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sebagai umat Tuhan, kami mau terus belajar untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Karena hanya dengan mendengarkan suara-Mu, kami akan mampu berkata-kata benar, membuat sesama kami termotivasi, dan tetap semangat menjalani kehidupan yang saat ini terancam oleh virus COVID-19. Tuhan, saat ini kami telah mengalami atau menjalani PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu saja, hal ini menyulitkan bagi kami, terutama di sektor perekonomian. Namun kami menyadari, jika kebijakan ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah cara yang terbaik untuk mengatasi penyebaran virus corona yang semakin tak terkendali. Kami juga tahu jika virus corona tak dapat bergerak, dan kamilah yang menyebabkannya bergerak, sehingga menyebar dan menjangkiti orang-orang terdekat kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau menghentikan penyebaran virus corona ini, sehingga pandemi ini cepat usai dan berlalu. Tolong kami untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin saja kebijakan yang sudah diputuskan tidak membuat kami nyaman. Namun kami mau terus mendukung untuk segala upaya dan proses yang dilakukan agar pandemi COVID-19 ini segera usai. Juga proses pemberian vaksin yang telah dan sedang dilakukan. Kami berharap agar dapat menolong dan membantu menghentikan pandemi ini. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gugus tugas COVID-19, para dokter, perawat, dan petugas medis yang sedang mempertaruhkan
kesehatan dan hidup mereka untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, yang sedang berjuang untuk pulih. Para pasien yang dirawat, baik di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri, Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, peribadatan di GKI Tegal, baik ibadat minggu, persekutuan, PA, dan yang lainnya, dilaksanakan secara online dan sangat terbatas. Karena kami ingin mengantisipasinya, jangan sampai menyebabkan saudara kami terpapar. Maka tolong kami ya Tuhan, agar kami terus menghayati persekutuan di tengah keterbatasan ini. Kami juga terus menaikkan doa kepada-Mu ya Tuhan, untuk kerinduan GKI Tegal, seorang tambahan tenaga musik gerejawi. Kiranya Tuhan berkenan mengutus seorang dan bersama-sama melayani Tuhan di GKI Tegal. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung sekolah PAUD Elkana. Masih ada beberapa hal yang kami butuhkan ya Tuhan, agar sekolah ini dapat digunakan. Kiranya Tuhan terus menolong panitia bangunan sehingga sekolah PAUD Elkana ini siap untuk digunakan dan dibuka untuk umum. Ya Tuhan, kondisi cuaca saat ini sedang tidak menentu. Ditambah lagi kecemasan kami akan virus corona dan pandemi global yang belum juga usai. Sehingga daya tahan tubuh kami semakin melemah dan mudah sakit. Kami mohon agar Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Juga bagi mereka yang saat ini sedang sakit, yang mengalami lemah tubuh, yang sedang kami sebutkan dalam doa kami pribadi. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, Engkau juga mengetahui jika masing-masing dari kami memiliki pergumulan-pergumulan pribadi. Mungkin kami simpan sendiri dan tidak dapat kami katakan kepada orang lain. Kami mau menyerahkannya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya jika Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi dan mengatasinya. Inilah Tuhan, pergumulan dan doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diberi untuk memberi persembahan. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadah di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, Bank BCA dengan nomor 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional (QRIS) untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di nomor 0856
6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal, Pos Jemaat Selawi, kolekte persembahan bulanan atau syukur dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 3622123 atas nama Laura atau Dwi Yanti. Saudara-saudara, nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, mari kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur dan sukacita. Tuhan memanggilku dengan apapun yang terbaik berikan kau, dan jangan kau kejar kemajuanmu, muliakan saja Yesus Tuhan. Yang diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar hartamu, yang terbaik kepada Tuhan. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar hartamu, yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau selalu menyertai hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, di saat wabah pandemi COVID ini masih berlangsung, kami masih dapat memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberi hikmat kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan, dan juga bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, berilah juga hikmat kepada para majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku suka menutur
bukan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Umat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong.
Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih